Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nigar Sahabat Rozak dengan NIM 400403246 dari kelas C Praktikum. Eh, di sini saya akan eh, menjelaskan bagaimana sistem kendali temperatur dengan Autonic TK4S, T4RN dengan software DAQ Master. Latar belakangnya itu sistem kendali temperatur merupakan suatu sistem otomatis yang berfungsi untuk menjaga suhu agar tetap berada pada nilai yang diinginkan atau set point dengan cara mengatur kerja elemen pemanas atau pendingin secara terkontrol. Pada sistem ini digunakan Autonic TK4S T4RN sebagai pengendali utama yang mampu membaca sinyal dari sensor suhu dan mengatur outputnya berdasarkan perbedaan antara suhu aktual dengan set point. Penggunaan software DAQ Master sebagai antarmuka komputer memungkinkan proses pengendalian dan pemantauan suhu dilakukan secara real time, akurat dan terekam secara digital. Kombinasi antara hardware, controller, dan sensor dengan software DAQ Master menghasilkan sistem yang efisien, stabil, serta mudah dianalisis sehingga sangat cocok diterapkan pada sistem industri penelitian maupun praktikum pendidikan yang memerlukan pengaturan suhu presisi tinggi. Apa sih DAQ Master itu? DAQ Master adalah perangkat lunak software buatan Autonic yang berfungsi sebagai data acquisition dan monitoring system, yaitu sistem untuk mengumpulkan, menampilkan, serta merekam data pengukuran dari berbagai alat ukur atau pengendali yang mendukung komunikasi digital seperti Autonic TK4S, T4RN melalui komunikasi serial RS485 dengan protokol Modbus RTU. DAQ Master memungkinkan komputer berinteraksi langsung dengan controller untuk membaca, mengatur, dan menganalisis data proses secara real-time. Dalam sistem kendali temperatur, DAQ Master memiliki peran penting sebagai antarmuka antara manusia dan sistem kendali atau Human Machine Interface atau HMI. Melalui software ini, pengguna dapat memantau nilai suhu aktual set point secara set point, status output, dan parameter kontrol secara langsung dari layar komputer. Selain itu, DAQ Master dapat melakukan data logging, yaitu menyimpan seluruh hasil pengukuran suhu dalam bentuk grafik atau tabel untuk keperluan analisis performa sistem. Dan selanjutnya itu cara penggunaan dan pengambilan data Autonic TK4S T4RN dengan DAQ Master. Pertama itu eh, pasang sensor suhu, misalnya termokopel atau BT 100 pada titik pengukuran yang representatif. Pastikan sambungan dan konfigurasi jenis sensor pada TK4S sesuai. Pilih tipe termokopel K atau J atau BT 100. Di sini outputnya itu lampu pijar. Kedua itu atur set point pada TK4S sesuai target, misal 50 derajat dan pilih mode kendali yang diinginkan, misal on off atau PID. Ketiga itu sambungkan TK4S ke komputer menggunakan interface RS485, modus RTU, dan konverter RS485 ke USB. Terus ke top. Konfigurasikan alamat modul, baud rate, dan variety yang sama di TK4S dan di akhir sistem. Tepat itu jalankan DAQ Master pada PC. Pilih register atau alamat modbus milik TK4S yang berisi nilai suhu aktual, set point, status output, dan parameter kontrol. Kemudian aktifkan login sampling rate yang umum antara 1 second sampai 5 second untuk eksperimen suhu. Yang terakhir itu lakukan percobaan ubah parameter hysteresis atau PID di TK4S atau kirim parameter melalui DAQ Master jika ingin remote tuning sambil merekam data suhu dan status output. Akhirnya ekspor data log dari
PHP Master, CSV atau Excel untuk analisis grafik, menghitung overshoot, settling time, dan duty cycle, dan metrik lain. Nah, selanjutnya itu ini mode on off hysteresis. Ini hasil yang terbaik ya. Pada pengujian pertama dengan hysteresis 0,5 derajat sampai menunjukkan respon yang sangat cepat dan presisi tinggi. Suhu aktual mampu mempertahankan nilai di sekitar 50 derajat ya. Ini dengan fluktuasi kecil sekitar 0,3 derajat Celcius. Namun karena batas hysteresis sempit, lalu lampu pijar sebagai elemen pemanas sering menyala dan mati dengan frekuensi tinggi. Kondisi ini memang menghasilkan kontrol suhu yang akurat, tetapi berpotensi memperpendek umur komponen jika menggunakan relay mekanik. Hysteresis kecil seperti ini lebih cocok untuk sistem yang memakai solid state relay atau SSR karena mampu menahan switching cepat tanpa keausan mekanis. Terus pada pengujian kedua dengan hysteresis 1,5 derajat, sistem bekerja lebih stabil dengan frekuensi switching yang lebih rendah. Suhu berisolasi halus di kisaran 49 sampai 57 50,7 derajat Celcius yang menunjukkan keseimbangan antara stabilan dan keakuratan respon sistem masih cukup cepat. Sementara beban kerja baik berkurang secara signifikan. Nilai hysteresis ini dianggap paling ideal karena mampu menjaga suhu tetap dekat dengan set point tanpa menyebabkan switching yang berlebihan. Dalam aplikasi praktis, kondisi ini memberikan performa terbaik dan efisiensi kerja yang optimal. Kemudian pengujian yang ketiga dengan hysteresis 3,3 derajat Celcius. Sistem menghasilkan fluktuasi suhu yang lebih besar di sekitar 48 sampai 51 derajat Celcius meskipun frekuensi on off sangat berkurang dan komponen menjadi lebih awet. Kestabilan suhu menurun karena rentang pengendalian suhu terlalu lebar. Suhu membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai set point dan pengendali menjadi kurang presisi. Nilai hysteresis besar seperti ini lebih sesuai untuk sistem sederhana yang tidak memerlukan kestabilan tinggi. Dari ketiga hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hysteresis 1,5 derajat merupakan nilai paling optimal untuk menjaga keseimbangan antara presisi pengendalian, kestabilan suhu, dan ketahanan komponen. Selanjutnya itu mode PID, proportional integrate derivative. Pada percobaan variasi nilai P proporsional pada sistem kendali temperatur autonik TK4S T4RN dilakukan beberapa pengujian untuk melihat pengaruh perubahan nilai P terhadap kestabilan suhu pada set point 50 derajat Celcius. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa saat nilai P terlalu kecil, respon pemanas berjalan lambat dan sulit mencapai set point. Sedangkan nilai P terlalu besar menyebabkan suhu cepat naik, namun terjadi overshoot dan fluktuasi sebelum stabil. Dari hasil percobaan, nilai P 0,5 memberikan respon paling baik karena mampu mencapai suhu 50 derajat Celcius dengan cepat. Overshoot kecil dan stabil tanpa osilasi berlebihan. Pada percobaan variasi parameter integrate atau I, nilai P dan D dibuat tetap, yaitu 40, 4 dan 0. Kemudian nilai I diubah secara bertahap untuk melihat pengaruh terhadap kestabilan dan kecepatan sistem mencapai set point 50 derajat Celcius. Ketika I 0,0, respon sistem cepat naik menuju set point, namun masih terdapat sedikit error state karena tidak ada aksi integral yang mengoreksi kesalahan jangka panjang. Saat nilai I dinaikkan jadi 0,05, sistem mulai menunjukkan koreksi terhadap error sehingga suhu bisa lebih stabil mendekati set point, tetapi muncul sedikit overshoot karena efek akumulasi integral. Ketika I ditingkatkan,
lagi menjadi 0,1 dan 0,2 sistem justru menjadi kurang stabil. Terlihat adanya osilasi di sekitar set point dan waktu stabil yang lebih lama. Hal ini terjadi karena aksi integral yang terlalu besar, membuat sistem terlalu sensitif terhadap kesalahan kecil. Dari hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai I terbaik adalah 0,05 karena pada nilai ini sistem mampu mencapai nilai set point dengan kesalahan kecil dan tanpa osilasi yang berlebihan, sehingga memberikan keseimbangan antara kecepatan respon dan kestabilan sistem. Dan yang terakhir yaitu percobaan derivatif. Nilai P dan I dipertahankan tetap. Sedangkan nilai D diubah untuk melihat pengaruhnya terhadap respon sistem. Saat D 0,0 sistem memiliki responnya cepat. Dan grafik ini, maaf ini grafiknya salah karena mulai dari 40 derajat. Seharusnya 30. Sistem memiliki respon yang cepat dan mampu mencapai set point, namun masih terdapat sedikit overshoot. Ketika dinaikkan jadi 0,05, sistem mulai menunjukkan perbaikan pada kestabilan. Overshoot berkurang dan respon menjadi lebih halus karena efek peredam dari aksi turunan. Namun, saat nilai D diperbesar lagi menjadi 0,1 dan 0,2, respon sistem justru melambat dan cenderung berosilasi kecil akibat sensitivitas tinggi terhadap perubahan cepat sinyal suhu atau noise. Berdasarkan hasil pengamatan, nilai D terbaik adalah 0,05 karena mampu mengurangi overshoot tanpa memperlambat respon secara signifikan. Kombinasi P di 0,05 dan di 0,05 menghasilkan sistem dengan respon paling seimbang antara kecepatan, kestabilan, dan kecepatan mencapai suhu set point 50 derajat Celcius. Mungkin selanjutnya itu kita akan melihat video bagaimana cara menggunakan software DAQ Master tersebut. Yang pertama yaitu kita membuka dulu dan kita klik di K4 ini terus pastikan USB dan USB tertancap ya konektor. Kita konekin dulu di bagian kiri atas sebelah running run. Nah, ini kita konekin dulu. Maka statusnya akan connect. Nah, kita klik tanda plus, kita pilih present value, add to DAV list, terus set value, DAV list, terus output 1 lampu. Ini ketiga ini sudah muncul di sebelah display sebelah sini. Terus kita klik parameter, klik parameter. Nah, kita pilih di sini, kita pilih on off hysteresis atau PID. Nah, ini on off. Terus kita pilih line graph, line grafik. Maka display grafiknya akan muncul. Ini kita grafik setting. Nah, kita setting minimal 4. Terus kita pilih min terus kan terus y axis setting minnya 28, maxnya 60, terus bawahnya rank y 28, maxnya 60. Kita klik OK. Nah, ketiga ini address ini
kita akan copy di bagian display atas ini. Kita paskan dulu dahulu. Ini belum atas. Lah, kalau sudah seperti ini, kita copy paste ketiga-tiganya ini. Kalau sudah tercopy, maka tampilannya seperti ini. Ya, saja kita run. Nah, maka grafik akan berubah sendiri sesuai suhu yang ditampilkan di sini. Mungkin itu saja presentasi atau penjelasan dari uh, sistem kendali temperatur dengan Autonic TK4S, T4RN dengan software DFT Master. Mungkin itu saja, saya bisa pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.